Mau tanya, kan katanya ketika berkurban, hewan kurban itu bakal jadi tunggangan di akhirat. Nah, selama kita masih hidup, hewan yang udah dikurbanin itu parkirnya di mana, Bib? Sembari menunggu kita meninggoy, Bib. Nah, meninggoy. Bahasanya meninggoy. Emangnya mobil kali parkir. Kalau saya kurban kambing nih, terus pas disebutin nama yang berkurban, malah ketukar sama nama tetangga yang kurban sapi. Apakah nanti di jembatan Siratal Mustaqim bisa ditukar juga, Beb? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan Oong di sini dalam acara podcast Stumat. Studio penuh manfaat, minta maaf edisi Idul Adha. Masya Allah. Aduh, masih bro, gini agak lumayan lah ya. Hah? Baju, boys. Dors. Aduh, hari ini kali keduanya saya bertemu dengan Habib Muhammad Al-Atos. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Syukran. Bib, saya ngulang Bib ya. Oke, ngulangin siap. nama nih. Ya. Habib Muhammad Bin Muhdor Al-Atos. Ya. Habib Muhammad bin Muhdor Al-Atos. Kadang orang bilang yang manggil nama anak itu Habib Muhdornya saja. Oh, ada juga. Padahal Muhdor itu adalah orang tua saya. Oh, orang tua Habib. Iya. Saya Habib Muhammad bin Muhdor. Habib Muhammad bin Muhdor Al-Atos. Betul sekali. Tuh, dengerin nih teman-teman ya, biar tahu. Karena setiap malam Jumat, alamat di Porpo itu jalan apa, Bib? Jalan rambutan. Nah, tiap malam Jumat pokoknya. Nggak ada yang lain lagi. Malam Jumat cuma di Majelis Darus Sofa. Nah, tiap malam Jumat jalan rambutan di Porpo tuh. Majelis Darus Sofa. Beliau pimpinan majelisnya. Terus masih Bib, ketua Bib, enggak maksudnya ketua DPC Robito Alhamdulillah. Alawiyah. Sampai Alawiyah. pada saat ini masih kita berjalan. Masih Bib lah. Masih. Alhamdulillah. Doakan biar lancar semuanya. Amin. Semoga Habib sehat selalu. Amin, ya Rabb, berkah selalu. Yang beparak lawan Habib nih berubah juga jadi baik bubuhan ikam semua no. Mudahan ulun istiqomah. Kenapa bahalus lah. Sangat susah tuh Bib kalau kita bahas tema istiqomah Bib. Kayak enggak usah ya. Aduh. Wah, login aku. Istiqomah khairun min alfi karamah. Apa tuh Bib? Ya, istiqomah itu continue dalam satu pekerjaan lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 kemuliaan. Karamah itu ya seperti orang tuh bisa bikin duit, bisa terbang. Nah, itu karamah kan. Lebih baik istiqomah tadi itu daripada 1000 kelebihan-kelebihan atau karamah yang didapatkan oleh seseorang. Oh, lebih baik istiqomah. Makanya kalau ke Madrid jangan sekali-sekali. Setiap kali. Jadwal terbentur gitu. alasan apa Om? Hah? Oke, ini masih seputar tentang Idul Adha. Masih Beb, 1440 Hijriah. Betul. Ya, 1444 Hijriah. Beb, langsung aja nih pertanyaan Beb dari Arisma Ijai. itu kru saya itu. Tadi Udin ya, minggu kemarin Udin ya. Iya, sekarang Haris ya. Arisma. Supaya nonton beliau. Iya. Karena itu sekarang banyak jamaahnya. Oh, banyak jamaah Beb. Banyak jamaahnya. Jamaahnya beliau. Karena kan beliau buka stand rumah makan. Jadi yang berkunjung ke situ tambah banyak. Itu jamaahnya beliau tuh, jamaah makan. Luar biasa. Alhamdulillah, makin sukses ya. Warung Ijai. Warung Haji Ijai, Bib. Nyaman itu. Pernah ke sana? Oke, Bib. Pertanyaan tadi dari Arisma Bib ya. Bib,
pahala berkurban itu gimana ngitungnya? Berdasarkan banyak dagingnya kah atau mahalnya, Beb? Jadi tidak ada kaitannya dengan daging dengan mahal. Ya, artinya dihitung bukan dari sisi itunya, tapi dihitung dari sisi keikhlasannya. Si yang berkurban. Yang berkorban. Apabila ikhlas dalam berkorbannya, maka keikhlasan itulah akan mengungguli hayawan-hayawan kurban yang besar sekalipun. Ikhlas itu ada hitungannya, Beb? Atau Ikhlas gimana? itu bukan ada hitungannya, tapi ada tuntutannya. Ada tuntutannya. Iya, setiap kita beramal, berbuat kebajikan, apalagi yang disandarkan kepada Allah, ya harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Al-amal li ajlillah. Kita melakukan itu bukan karena pamer, dan lain sebagainya, tapi karena semata-mata mengharap ridho Allah. Yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa lebih besar. Berarti memang nggak bisa dihitung, Beb? Tidak bisa. Nggak ada hitungannya, Beb? Nggak ada hitungannya. Tapi dapat pahala. Tambah orang itu nilai keikhlasannya mantap, berarti ya nilai pahalanya lebih mantap juga. Seperti itu. Makanya istimewakanlah dalam berkurban. Yang paling lebih diistimewakannya itu adalah niatnya, baru hayawan kurbannya. Tambah lagi kalau sudah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada indikasi yang lainnya, tambah lagi dengan hayawan kurbannya memang besar. Maka nilai pahalanya itu orang yang berkorban, begitu dia dirobohkan, ya belum dia sampai meninggal si hayawannya, baru dirobohkan mau disembelih, itu sudah sampai kepada Allah. Oh, sudah sampai, Beb? Iya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa. Tambah Ya. lagi sampai menetes darahnya, ya menetes darahnya ke bumi, itu langsung dia diposisikan di sana itu untuk menjadi pahala yang akan disuguhkan kepada kita nanti saat kita di sana. Ulun ini banyak duit, Beb. Wah, alhamdulillah. Iyalah, Beb. Bagi-bagi. Nah, ulun ini beli sapi, ya kan? Nah, sapi ini ulun kurbankan untuk orang, Beb, misalnya orang. Nah, itu lebih bagus kah, Beb, atau gimana sih hitungannya daripada, atau kan kalau ulun sendiri kan ada mungkin, Beb, masa ulun tarus. Nah, ulun ini anak manukan sagan orang. Bagus. Nah, itu maksudnya sama kah? Ya, Sama kah pahala atau gimana Ya. gitu hitungannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajrihi min ghairi ayan qusa min ujurihi syai." Ya, dalam hadis yang lain dinyatakan man dalla ala khair kafa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk untuk berbuat kebajikan kepada orang lain, maka kita yang menjadi wasilahnya, menjadi pelantaranya. Orang itu mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan pahala seperti mana orang itu ya mendapatkan pahala. Lebih besar lagi Iya, maksudnya, Beb? kan seperti kayak gini. Ya. Saya belum korban. Nah. Kemudian Bang Oo udah korban. Beb, saya ini kan sudah alhamdulillah tiap tahun. Habib mau korban nggak nih tahun ini? Sudah beli sapi atau kambing belum? Kata saya belum, saya nggak ada duitnya. Ya sudah gini, Bib, saya bantu nih duitnya, saya ngasih ke Habib. Nanti Habib belikan sapi atau kambing, setelah Habib dah. Nah, kan nanti saya korban tuh, dapat pahala Korban. dapat pahala korban. Nah, saya dapat pahala korban, antum dapat pahala korban. Oh, gitu. Iya. Harus disampaikan, Sama-sama. Bib. Harus disampaikan. Maksudnya kalau tanpa disampaikan, Bib, saya berkorban belum. Nggak bisa ya? Ya, enggak apa-apa juga. Kan itu urusan hati. Oh, urusan hati. Iya, Niat lah yang kembalinya. ngasih aja. Beb, Gigi. mau korban gak tahun ini? Gigi. Mau. Beb nih ngasih nih uang nih. Nih 10 juta. Ini 20 juta. Nah, berarti kalau 20 juta untuk seekor sapi. Iya. Pas saya belikan sapi, saya berkorban dengan sapi itu, kan saya dapat pahala korban tuh. Iya kan? Ya. Pakai uang yang dari antum. Ya. Tuh. Pian dapat pahala juga. Karena saya bisa berkorban wasilah pian. Nah, sahibul wasilahnya pian dapat pahala. Berapa pahalanya? Apakah 50-50? Nah, Enggak lah, sama-sama. Saya kalau dapat 1000 pahala, maka pian pun dapat 1000 pahala. Itulah tijarah dengan Allah. Berniaga dengan Allah itu tidak ada kurangnya, tidak ada ruginya. Bib, pertanyaan selanjutnya dari Gavin
Jepin tukang edit komputer. Tukang edit komputer. Bilangnya Beb, mau tanya, kalau saya kurban kambing nih, terus pas disebutin nama yang berkurban, malah ketukar sama nama tetangga yang kurban sapi. Apakah nanti di jembatan Siratal Mustaqim bisa ditukar juga, Beb? Iya, iya. Apa? Kalau yang tertukar itu pengantin, Itu bisa terjadi. bisa terjadi kan? Ini sama-sama orang pengantin baru, ini pengantin baru. Iya kan? Sama-sama artinya buka stand hotel. Ya. Kamar A, kamar B. Iya. Salah masuk. Ya kostumnya sama juga. Iya. Itu kan berbeda tuh. Kalau yang tadi itu sesuai dengan yang diniatkan nggak apa-apa, karena menyebutkan nama itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah niat dalam hati. Oh, niat dalam hati. Iya, seperti gini loh. Saya contohkan ya. Kita mau sholat zuhur seumpama, atau sholat asar atau sholat maghrib. Niat di dalam hati, sengaja aku sholat zuhur. Pas ditalafudkan, diucapkan, usolli fardhu asar. Asar. Yang di mulutnya asar. Tapi dalam hatinya zuhur. Iya, sholatnya sholat zuhur. Sah apa enggak? Kalau Kan seharusnya nih sholat zuhur usolli fardhu zuhri. Sholat asar usolli fardhu asri. Ini orang pada usolli fardhu zuhri, usolli pas datang nih. Bang Oo datang situ. Usolli fardhu asri. Arba'a raka'atin, sablak-blati dan ada nilai Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu tadi sholat zuhur atau asar? Sholat zuhur lah. Tapi kamu bilangnya asar, tapi dalam hati saya zuhur. Itu kalau misalnya sah tuh, Bib. Karena kan dalam hati. Tuh? Berarti yang jadi tolak ukurnya apa? Di hati, dalam hati. Tapi kalau di hatinya asar, hatinya asar. Lisannya zuhur. Ya. Usolli fardhu zuhri. Hatinya usolli fardhu asri. Enggak bisa. Oh, intinya dalam hati, Bib lah. Iya. Jadi kalau salah nama enggak jadi masalah. Yang penting ya di dalam hatinya. Di dalam hatinya sapi apa kambing, kan begitu. Kalau di dalam hatinya sapi, ya nggak bisa. Orang dalam hati dia korbannya korban sapi, itu korban kambing. Anak niat kan biar besar Bipai, makanya padahal kambing mau minta sapi. Aduh. Pertanyaan selanjutnya, Web, dari Yoga. Guru kah? Yoga nih guru kah? Guru yoga ya. Yoga itu jenis olahraga. Oh, apa, Bib? Olahraga yoga. Biasanya perempuan yang senang olahraga yoga. Apalagi kehamilan, Bib lah. Kan belajar. Lain dengan yogi. Yogi itu memang mau muncul. Yogi itu muncul. Iya. Bib nih bilangnya, Assalamualaikum, Bib. Mau tanya, kan katanya ketika berkurban, hewan kurban itu bakal jadi tunggangan di akhirat. Nah, selama kita masih hidup, hewan yang udah dikurbanin itu parkirnya di mana, Bib? Sembari menunggu kita meninggoy, Bib. Meninggoy. Bahasanya meninggoy. Parkir lagi, Bib. Emangnya mobil kali Iya. Ini mikirnya kemana nih? Tahu kah? Alamatnya di mana akhirat, Mentang-mentang kendaraan, artinya kendaraan memang secara logika kendaraan itu kan perlu parkiran. Betul, Beb. Iya kan, ada tumpangan, iya kan. Ini namanya kendaraan. Iya, mobil, motor dan lain sebagainya. Tapi kalau di akhirat, ya dimensinya berbeda dengan di dunia. Tidak bisa diucapkan nggak, Beb, intinya, Beb? Kalau diucapkan bisa, tapi kalau digambarkan itu nggak bisa. Oh. Ya. Karena menggambarkan gimana kita belum ke sana. Ada yang mau? Iya, jadi jangan digambarkan nanti ada berbentuk kendaraan, mungkin ada berbentuk Lexus, Fortuner. Ya kan, yang korban sapi datangnya Fortuner. Iya. Yang onta Lexus atau Alphard. Kalau bagian ayam kesian. Ayam apa nih, Beb? Harley, motor. Mending kalau Harley, sepeda engkol. Jadi tidak bisa. Jadi memang jadi tunggangan. Cuma jenis tunggangannya itu kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Memang betul jenis tunggangan. Iya, jadi ada tunggangan di sana. Artinya fasilitas untuk membawa kita dari
ujung jembatan ke ujung jembatan. Artinya kan kita akan menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Siratul Mustaqim. Ya, bayangkan sekarang imajinasi kita di hadapan Mahakam. Ya kan, seberang lagi. Dari sini kan seberang. Iya, seberang juga. Itu sama Beb, Samarinda seberang Samarinda. Dari sini kan ke sana. Betul. Nah, dari sini. Nah, ketika kita menyeberang, nah itu nanti ada fasilitas yang membuat kita itu cepat ke sana. Cuman jangan dibayangkan fasilitasnya itu kendaraannya seperti mobil atau motor atau sapidah. Jangan. Jadi ada sapidah mutur, Ya, ada mutur. Sapidah mutur. Jadi jangan dibayangkan itu. Tapi memang ada fasilitas itu yang mengangkut orang-orang yang berkurban tadi itu. Di antaranya itulah balasan Allah. Mungkin dipercepat atau bagaimana, itu qadarullah. Jadi jangan dibayangkan nanti kalau yang 1 ekor sapi kan 7 orang tuh. 1 ekor sapi 7 orang. Goncengan nih. Jadi semuanya nih naik sapi gitu. Di sana naik sapi 7 orang begitu. Oh, udah bisa pokoknya Biplas. Jangan. Dengarin tuh. Siapa tadi yang nanya tadi? Aduh, sembarangan. Aduh, Mas, ini dari dulu Mas. Bentar, dari Reja Al-Mubarak. Reja Mubarak. Murid Sidin juga. Harus ulun sambat nih supaya murid Sidin tuh nonton. Iya. Bukan hanya nonton, tapi kan subscribe ya. Subscribe atau ambil manfaatnya intinya nih. Iya, ambil yang terbaiknya nih, ambil yang baik-baiknya, Bib. Gak apa-apa, Bib. Di subscribe gak apa-apa juga. Janganlah. Habib kan punya ini loh. Punya YouTube loh, Bib ya. Ada channel itu. Bin Muhdar TV. Bin Muhdar TV. Ada lagi IG Habib Muhammad Alatas. Nah, IG Habib Muhammad Alatas. Boleh di like and share. Tuh. Jangan lupa bunyikan lonceng. Ulun Bib, lonceng sudah ulun bunyikan Bib, udah ulun tandai. Cuma ke silent, iya. Sudah aku mumpati ya. Kupolo juga ya kan dari Reja ya. Nih. Assalamualaikum Bib. Assalamualaikum. Saya ada niatan mau kurban sapi, tapi uangnya belum cukup. Kalau beli sapinya kredit, pahala kurbannya masuk ke saya, gimana tuh Bib? Leasing. Kan kredit nih belinya, gimana tuh Bib? Jadi kalau tidak mampu, jangan memaksakan. Iya, bilang Derajat. Kalau belum mampu, jangan memaksakan. Yang kalau tidak mampu untuk membeli sapi. Berarti kan kalau ukurannya sapi kan mahal tuh 15 sampai 16 juta tuh. Betul, kan masih bisa beli yang kambing yang di bawahnya. Beli kambing aja yang gede yang 5 juta. Wah, udah keren. Ya di atas kendaraan Karimun lah. di atas Karimun yang penting. Jadi itu kan masih bisa, nggak harus kredit, memaksakan diri untuk dapatkan sapi setelah disembelih akhirnya pusing. Dia harus bayar leasing. Jadi jangan bikin pusing, jangan bikin susah, jangan bikin gelisah, jangan bikin malam-malam tidak bisa tidur. Janganlah. Jangan. Makin jadi nanti. Aduh. Kalau masalah akikah tasmiyah itu sama juga loh Bib? Lain, korban lain, akikah lain. Oh lain. Kalau akikah dengan korban bedanya, akikah itu cukup 1 kali dalam seumur hidup. Cukup 1 kali. Kali. Kalau kurban boleh. Kalau kurban boleh diulang-ulang setiap tahun. Oh itu KB. Iya digabungkan aja Bu. Ada yang membolehkan tapi yang paling afdol dipisah. Harus bisa aja Bu. Iya, karena sistemnya berbeda. Sistem pembagiannya. Kalau akikah itu dibagikan kepada masyarakat dalam masih keadaan mentah. Akikah. Nah, itu yang korban. Oh, yang korban. Itu masih dalam keadaan mentah. Dipotong besar-besar, dibagi-bagikan ke masyarakat. Itu sistemnya. Tapi kalaunya akikah yang sunnahnya tadi itu setelah disembelih kemudian dimasak yang enak, lebih rasa manis gitu, kemanis-manis yang lezat, baru dibagi-bagikan ke masyarakat. Jadi masyarakat lebih dimanjakan
dengan akikah tadi itu, karena dibagikan dengan sudah dimasak. Oh, sudah tersaji lah, sudah Iya. disaji. Kalaunya kurban yang masih mentah dibagi-bagikan. Tapi kan kalau akikah itu kan harus berulang juga loh, Bib. Kan itu anak 1. Iya. Belum anak 2, anak 3. Ya bukan berulang. Berarti kalau memang jatahnya mereka masing-masing. Oh, jatah mereka. Mereka anak Satu kita. orang 1, Bib ya, 1 anak 1. Satu anak kalau perempuan Oh, 1. 1. Kalau lanang Laki-laki ya, ya 2. 2. Itu yang kambing. Akikah Nah, kambing. kambing. Kalau sapi hitungannya sama kayak gitu juga. Ya kalau mau sapi ya berarti dikalkulasikan aja 1 ekor sapi itu cukup untuk 7 orang. Hitung lagi. Iya. Hitung juga. Cuman kalau akikah itu nggak bisa digabung-gabung begitu. Oh, enggak boleh. Iya. Jangan. Iya, karena kan anak kita keluar nggak langsung 7 gitu. Iya, betul. Kalau pas keluar langsung 7 bisa jadi disatukan jadi seekor sapi Oh. atau mungkin keluarnya keluarnya 3 jadi 2 laki-laki ya. Ya, 2 laki-laki, 1 kan perempuan nih. Atau mungkin 4 laki-laki 4 laki-laki, 3 perempuan jadi 7 ya. 2 4. atau 2 laki-laki ya kan 3 perempuan. Nah kan 2 laki-laki jadi 4 tuh. Betul. 3 perempuan ya 3 karena 1 orang 1. Nah itu boleh tuh. Oh, 1 kambing. Digabungkan aja jadi sapi 1. 7 Bib lah, mungkin umumnya 7 ya, Bib. 7. Hitungan umum sapi. Betul. 7. Jadi 1 sapi muatnya untuk 7 orang. 7 1 sapi. Jangan dikajal jadi 12 orang, jangan. Masukkan. Aduh, Beb, ini pertanyaan dari Rizky Gams. Beb, Mas Rizky Gams. Rizky. Fotografernya Habib nih. Wah, ada juga, kena juga ya. Wah, kru semua nih. Aduh, Beb, bilangnya nih, Beb, saya pengen kurban. Tahu aja. Mas Rizky aja yang kurban. Badannya besar, Mas. Iya. Lapak gitu. Beb, saya pengen kurban. Tapi belum ada hewan yang dikurbankan. Nah, pas kalau sedangkan tetangga saya ada hewan kurban, tapi nggak ada keinginan berkurban. Nah, boleh nggak, Beb? Mas Rizky ini diam-diam mengorbankan hewan tetangganya. Iya. Gimana tuh, Beb? Nah, itu tadi itu. Dia berarti mencuri. Oh, mencuri itu. Simpel jawabannya, mencuri. Mencuri hewan korbannya tetangga. Nggak boleh juga. Iya, enggak boleh. Ada kan niat, Beb. Iya, niat. Kan niatnya? Kalau niat baik dengan pelaksanaan yang baik itu cocok. Oke, ya betul. Niat yang baik pelaksanaannya tidak baik nggak jadi niatnya. Oh, nggak bisa, Beb. Iya, Niatnya kan baik, Iya, tapi contoh. pelaksanaannya nggak baik. tidak baik. Contoh ya. Contoh orang minum khamar, maaf. Ya, khamar. Khamar itu alkohol, Alkohol. arak. Ya, baik itu whisky, John Walker, vodka dan lain sebagainya. Lebih. Belajar dulu. Nah, itu sebelum minum dia niat dulu tuh. Ya Allah, sengaja saya minum vodka ini semata-mata untuk kuat badan saya beribadah kepadamu ya Allah. Lillahi ta'ala. Nah, niatnya sah apa enggak sah niat begitu. Niat gitu nggak sah. Nggak Ya, karena itu sah. sudah jelek, Beb. Kalau itu. Iya, oke. Selain daripada itu, orang ngerokok. merokok. Rokok kan umum tuh. Sengaja saya ngerokok agar supaya kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Oh, nggak masuk, nggak masuk. Nggak masuk karena rokok minimal hukumnya itu makruh. Bahkan ada yang mengharamkan sebagian kecil. Makruh ya, Bib? Makruh. Makruh itu dilaksanakan. Makruh itu dilakukan, tidak dilakukan, tidak dapat pahala. Oh, tidak makruh dapat itu siksa. tidak berpahala, tidak berdosa. Ya, tapi tidak disukai. Oh, ada lagi di belakangnya, Iya. tapi tidak disukai. Tidak disukai sama Allah, itu makruh. Iya, tidak disukai. Kalau orang sisa-sisa itu, Bib? Ya, Sisa. ya, sisa-sisa Sisa. itu dilihat dari sisi madorotnya. Kalau sisa itu kan apanya bukan dari tembakau. Mungkin dari Ada tembakau juga, Bib. ada tembakaunya. Tapi Ya, yang kalau berasa ada dia. tembakau mungkin karena ada campuran, ada mint, ada Betul, macam-macam. Ya kalau dilihat menurut pandangan kacamata kedokteran itu banyak madorotnya, ya maka akan menjadi madorot. Iya. Ada nggak rokok? Cari dokter yang memberikan manfaat. Ada. Itu sudah.
Ada Bib, teman saya Bib, si Etan, lebih baik ngepep katanya Bib. Iya, iya. Ngepep sama aja. Aduh. Oke Bib, nih pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan, minta daging kurban ke beberapa tempat yang berbeda. Oh, maksudnya Bib, di Gapin Ya, temannya dapat. Gapin meminta daging kurban itu berbeda karena dapat kupon banyak Bib. Iya. Kan kupon nih sekarang kalau kita sekarang Iya, nih, Bib. betul. Gimana tuh Bib? Kalau dia dapat kupon dan dikasih itu, dikasih. dikasih orang berarti kan, ini Pak, ini kupon buat Bapak dari masjid fulan. Ini datang lagi, ini kupon buat Bapak dari masjid fulan, dari masjid ini, dari masjid ini. Ada 4 sampai 5 masjid. Ya kan diantar itu sama ketua RT-nya masing-masing. Oke. Itu nggak jadi masalah. Nggak apa-apa, namanya dikasih, karena dikasih. Oke, kalau kita Iya. minta nih Bib, Kalau sampai minta, ya dari satu masjid aja nih, minta. kupon lah. Aku di rumah ada 3 orang, 3. Apalagi ada unsur dustanya. Waduh, apalagi ada unsur dusta Ya, lagi. karena maaf ya, kurban hasil daripada penyembelihan tadi yang sudah berbentuk menjadi daging, ya kan dibagi-bagi nanti. Itu satu yang sayogianya dibagikan kepada yang berhak. Dibagikan kepada yang berhak dulu. Siapa yang berhak itu? Mereka yang jarang makan daging. Tanda kutip berarti orang fugara, masakin. Terus maka mereka boleh kalau seumpama mendapatkan banyak dari sini dapat 2 kilo, dari masjid fulan dapat 2 kilo, boleh dijual. Karena bagi mereka mungkin apa namanya, Oh, boleh dijual tadi Bib. duit lebih bernilai daripada daging kan begitu. Bagi yang fugara masakin. Tapi kadang kan kurban ini juga dibagikan kepada masyarakat yang maaf tanda kutip mereka itu kaya, yang hampir setiap hari makan daging. Nah, itu boleh juga mereka menerima, tapi tidak boleh dijual. Oh, jangan dijual, boleh Ya. terima, mau nyate, enggak apa-apa. Ya, boleh. Kenapa jangan dijual? Karena duit hasil daripada penjualan daging kurban itu nggak seberapa ketimbang memang mereka sudah banjir duit begitu. Iya. Maka mungkin pandangannya mereka daging lebih bernilai daripada duit. Ya, seperti itu. Tapi bagi orang yang kalangan fuqara wal masakin, ya duit lebih bernilai daripada daging. Duit lebih bernilai Bib. Iya. Bib, lanjut Bib. Pertanyaan nih, lanjut ya. Nah, ini dari siapa nih namanya lah? Angga Bib. Enggak. Halo, bilangin nih Bib. Mana nih Bib, kalau kita berdoa di puncak gunung. Gunung apa nih? Gunung mana nih, gunung Ketiban? Apa nih? Ada Gunung Bromo, Pokoknya gunung paling tinggi lah Bib ya. ada Gunung Pangrango, ada Gunung Panca. Aduh, kita ambil yang jauh aja Bib, Gunung Menangis. Gunung- Nah, kita Sekarang sudah ganti Oh, apa Bib? Gunung Ketawa. Oh, Gunung Ketawa sekarang Bib. Karena sudah dipangkas. Di Samarinda tuh. Ya, adanya Bib ya. Ada kesananya Itu lagi. Gunung Mangga. Gunung Mangga. Oke Beb, kalau kita berdoa di puncak gunung Mangga, apa doa kita makin didengar dan cepat dikabulkan? Iya. Berdoa di atas gunung paling tinggi lah Beb. Ya mungkin karena logikanya mereka yang bertanya ini kepada siapa namanya? Angga ya. Ya si Angga tuh Beb. Ya, Angga nih keruana juga nih. Ya mungkin kalau berdoa di atas gunung karena lebih tinggi daripada tempat yang lain. Nah. Ya prinsipnya lebih dekat ke langit begitu. Ya, kita tidak boleh meyakinkan Allah itu ada di langit satu gitu kan, menanti-nanti doanya kita, nggak bisa seperti itu. Allah di atas atau di Iya, langit? Allah itu kita yakinkan bersemayam di atas. Jangan, Ya, bukan. jangan. Allah itu mengetahui keadaan kita dan dimanapun tempat di situ ada zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang berkaitan dengan masalah doa tadi, dimanapun tempatnya, meskipun di dalam goa ini kan sudah dalam nih, masuk tambah ke bawah lagi. Ya, Ada juga itu masih. tetap Maksudnya- berdoa di situ. Kalau doanya kita satu dari dasar hati yang paling dalam, lubuk hati namanya, berdoa dari lubuk hati, disertakan dengan adab bersuci.
Bersuci artinya berdoa dalam berwudu. Kemudian pakaiannya bagus, nggak ada najisnya. Kemudian hati kita juga bersih dari penyakit-penyakit hati. Apalagi kronis penyakit hati. Koroner. Ya, kronis artinya banyak macam-macam nempel di hati. Ya, meskipun dari dalam dasar bumi dia berdoa, mungkin itu yang lebih diterima oleh Allah. Ya. Yakin mungkin. Jadi bukan karena tempat yang tinggi atau rendah, tidak. Ya. Aduh. Jadi yang terpenting adalah niatnya, hatinya, pakaiannya. Apalagi tempatnya seperti kayak di masjid menghadap kiblat itu jauh lebih mustajabud doa. Lanjut Pip ya. Ya. Intinya yakin Bip lah. Yakin. Lu bersihkan dulu. Kata Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu harus yakin ketika berdoa itu kalau doa kamu itu akan diijabah. Ya, nah untuk supaya doa itu dikabulkan dan yakin, maka harus disertakan dengan hati kita. Hati kita ikut berdoa, ikut memohon juga. Ini tak mulut kita komat kamit berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus hati kita kemana-mana. Hatinya di mall. Ya, hatinya lagi main HP. Hatinya lagi main HP kan bisa tuh. Kita kayak sekarang lagi berdua di sini. Bisa jadi hati kita lagi di mana? Lagi di pekerjaan, atau mungkin hati lagi di luar sana, atau hatinya lagi di rumah. Nah, ini yang membuat doa itu bisa tidak sampai kepada Allah. Hatinya kemana-mana. Jadi harus fokus hatinya, intinya begitu. Jadi ketika berdoa, hatinya pun ikut berdoa. Artinya harus fokus hatinya. Berdoa juga sama Allah. Yang kedua, makanannya harus yang halal. Pakaiannya yang bersih. Itu kalau pengen doanya diijabah. Jangan pengen, ya Allah kok nggak diijabah di doa saya. Kata Rasulullah, bagaimana kamu mau diijabah doanya sama Allah? Dulu ke belakang. Iya, mat'amuhu haram, masyrabuhu haram, malbasuhu haram. Pakaian kamu itu dari yang haram, ada haramnya. Kemudian makanan kamu udah terkontaminasi dengan yang haram. Ya, bagaimana yustajabu doa kamu mau diijabah? Jangan salahkan Allah, kamu itu. Ya, sama seperti mana nyuci baju ingin bersih tapi pakai air najis. Air najis. Iya, bisa bersih nggak? Nggak bisa. Seperti itulah. Jadi harus disertakan ya yang lainnya. Ketika ingin doa kita diijabah oleh Allah, selain daripada lubuk hati yang paling dalam, begitu juga yakin dan ikhlas, makanan dan pakaian harus diperhatikan. Aduh, bebasu. Beb, dari Dimas. Dimas, Beb. Dimas Pamungkas. Dimas nih. Beb, kenapa ya banyak hewan kurban yang takut waktu mau disembelih? Dimas tuh ngeliat, Beb. Ya, mau nangis nih kayak gitu, Beb. Iya. Padahal kan katanya hewannya udah tahu kalau mau disembelih. Iya. Apa benar tuh, Beb? Seperti itu. Di antara adab dan etika menyembelih hayawan satu sama lainnya di dalam satu tempat. Ketika yang pertama kali si hayawan itu dapat bagian untuk disembelih, jangan ketika menyembelih itu diperlihatkan kepada yang lain. Itu yang bikin stres. Oh, menyembelih itu jangan dilihatkan ke orang. Jangan dilihatkan, bukan ke orang, ke hayawan yang lainnya. Oh, hewan-hewan yang lainnya. Kalau bisa, kalau ke sapi yang lainnya, jangan dilihatkan ke situ. Ini di tempat terbuka. Iya, rame-rame. Iya, kalau manusia yang melihatnya nggak jadi masalah. Iya, manusia senang melihatnya. Ini kambing atau sapi yang lainnya jangan diperlihatkan. Kalau diperlihatkan, kan dia juga punya mata. Tapi memang benar Bib ya, pernah ngeliat Bib ya, dia nangis, keluar mata juga tuh Bib. Artinya dia sedih juga itu. Dan bisa jadi dia frustasi. Lebih baik. Iya, makanya kadang dia meronta-ronta dan lain sebagainya. Karena ya siapa sih yang mau disembelih secara dohir kan? Jangankan kita manusia, itu hayawan pun nggak mau. Bisa merasakan. Apalagi ngeliat temannya udah 1, 2, 3 kepai semuanya. Wah, bikin aku dia di sini ya. Akhirnya jadi frustasi dan itu akan mempengaruhi dagingnya nanti. Dagingnya jadi terpengaruh karena dia lagi dalam keadaan juga, Bib, lah, panik dia ketika disembelih itu panik dia.
Makanya jangan, adabnya itu kalau orang-orang dulu, orang-orang bahari kita, ya, hayawan kurban itu sampai diselimuti pakai bahan putih, pakai minyak harum. Oh, ditutupi Diselimuti awaknya. Bukan, awaknya itu kalau mau disembelih itu jadi diistimewakan si hewan korban. Jadi istimewakan itu contohnya seperti apa? Ya, bulu-bulunya yang masih tebal, panjang, kadang kotor, bau, itu di salon. Iya, di salon. Iya, jangan dibawa ke Sungai Mahakam, di salon. Karena itu kan akan jadi kendaraan kita. Logikanya mau kita naik kendaraannya kotor, bau. Oh, iya. Ini kan punya kita sendiri gitu. Investasi kita kan investasi. Ini bab investasi akhirat. Nanti di akhirat baru kita dapatkan itu. Makanya jangan asal-asalan. Itu sudah korban, sudah begitu saja. Jangan. Itu sunnahnya itu dibersihkan di salon dulu. Berarti disayang Bip lah. Iya. Harus Coba sekali-sekali kita nih Pian, kalau ada duit, buka salon kambing. Tadi banyak orang bawa kambing nanti minta di salon. Oh, bukan cuma beli aja Bip lah. Iya, jangan beli aja. Udah saya kan taunya. Jangan. Orang yang korbannya tadi terutama itu dia harus tanggung jawab dengan hewannya. Iya, dicukur. Ya, jenggotnya dirapikan kalau dia berjenggot. Rambut bulu-bulunya kalau kepanjangan, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, kemana-mana dirapikan, disisir. Begitu, keren. Pakai minyak harum, pakai ada bahan putih, jangan bahan yang berwarna kuning, jangan. Nanti didewakan lagi itu. Yang putih pakai minyak harum. Oh, memang harus seperti itu. Iya, seperti semestinya seperti orang dulu kan begitu. Cuman sekarang pengennya instan aja, udah ribet-ribet, tarik dari kandang, taikung, sembelih, selesai. Nah, itu mereka juga punya insting, punya perasaan. Nih, makanya orang dulu itu kadang maaf kalau menyembelih hewan tuh nggak susah-susah amat. Satu orang bisa. Kadang dipanggil aja, sini hewannya, sini, ayo sini, mau sembelih untuk Allah ini. Langsung dia mau. Ada juga yang gitu. Ada tuh. Tinggal gitu aja, set, nggak susah-susah. Ini udah nyembelih kambing, yang megangnya lebih dari 10 orang. Semuanya rabah sebelum-sebelumnya. Aduh, alhamdulillah Bib, makasih Bib sudah menjawab semua pertanyaan yang menyeleneh ini Bib. Siap. Aduh, tidak aneh sebenarnya, cuman memang ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari Habib lah ya, tentunya. Tidak mungkin dari Oong. Jangan diambil. Lagi kelakuan saya seperti ini ya. Enggak juga. Artinya ada dalam pepatah, bahkan hadis ini insyaallah, atau kama qala Rasulullah SAW, khudhil hikmah walau min afwahil bahaim. Ambillah hikmah itu walaupun keluar dari mulutnya binatang sekalipun. Contoh, saya contohin ya. Kadang di antara binatang kayak seperti burung beo, kan dia bisa mengucap salam tuh. Assalamualaikum. Setiap ketemu orang, Assalamualaikum. Itu bisa diambil ibarah itu ambil pelajaran. Ini burung beo saja, burung ya bisa mengucap salam. Saya ketemu siapa saja nggak pernah mengucap salam. Betapa bodohnya saya ini kalah sama burung. Akhirnya jadi dia ambil hikmahnya, ketemu orang assalamualaikum, nggak mau kalah sama burung. Ambil hikmahnya walaupun datang dari burung sekalipun, apalagi dari mulut manusia seperti Abang Oong. Saya sangat gugup. Bang Oong bebini 2. Udah Beb, kita perbaiki ya. Bini dulu saya ikung aja Beb. Yang kemarin aja yang gagal. Iya. Astagfirullah. Aduh. Istri bahaya istri. Cukup istri. Cukup iswan. Astagfirullah. Ada istu lagi di Jawa. Catat sama malaikat langsung. Alhamdulillah Beb, kita sudah di penghujung acara nih Beb. Bisa minta kesimpulan Beb? Kesimpulannya sekali lagi pada kesempatan ini saya sampaikan kepada lapisan masyarakat Kota Samarinda, pada khususnya umumnya Kalimantan Timur, marilah untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha ini mempersiapkan diri kita
untuk menjadikan diri kita yang lebih baik dan terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala dengan cara pendekatan yang terbaik. Ya, yaitu kalau bisa kita berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban kesempatan, semuanya kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih, syukran. Siap, apa? Syukran ya Habib ya. Syukran Habib udah Iya. mau berhadir di studio podcast Umat. Ya. Semoga di lain waktu atau di lain acara kita bisa ketemu lagi. Amin, insyaallah. Lawan Gurun juga Habib, lawan Habib lainnya juga. Amin ya Rabb, semuanya guru-guru kita datangkan. Nggih, kita datangkan Ya. Habib. Insyaallah nanti kita atur Habib lah. Siap. Ulang lagi pokoknya. Insyaallah buat teman-teman malam Jumat ini jangan lupa berhadir di Majelis Darsopa di Porpo Jalan Rambutan. Ya, bawa handai taulan. Apa? Dibawa handai taulan bini anak seberataan. Oh, handai taulan. Oh, dibawa aja. Nah, itu teknik ulun kayak itu, Bib. Harus membawai kawalan. Bawai kawalan. Ulunnya yang ada hadir sekali. Anak bininya ampat. Aduh. Habib, aku lupa Habib ini punya pondok pesantren. Ya, Pondok pesantren Darussofa juga namanya. Nah, yang bisi anak nih, yang hendak masuk Habib atau masih mau buka? Masih belum ada penerimaan. Oh, belum dulu. Oh, jangan. Belum. Sold out. Belum. Sudah Bisi penuh, pondok ya. pesantren juga Darussofa. Nah, jadi terima kasih Habib Muhammad. Siap. Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atos. Sudah datang ke studio podcast Umat yang penuh manfaat. Minta maaf edisi Idul Adha. Udah itu aja, aku bingung nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.